Gundam Square Z adalah mobile suit yang diperkenalkan pada musim kedua Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Mobile suit ini dipiloti oleh Law dan Neil. Square Z dirancang untuk fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan mobilitas yang lebih baik dengan menggunakan kontrol AI yang lebih ditingkatkan dari Daryl Balde. Namun, karena kendala teknis seputar sistem pilotingnya, pengembangan seluruh lini ditangguhkan untuk waktu yang lama. Pengenalan format gun yang diberikan kepada Jetur Heavy Machinery telah mengembalikan pengembangan ke jalurnya. Square Z yang telah lama tersisih terlahir kembali sebagai gun arm dengan kata lain, Gundam. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Setelah dulu kita pernah review versi warna normal seperti ini, hari ini kita akan review HG Gundam Square Z versi hitam dari JMS dengan box art seperti ini. Dulu warna putih bang, tak ganas, sekarang dah tukar warna hitam, mantap. Saat merakit kit ini tidak ada masalah yang ditemukan, merakitnya sangat nyaman. Memang produk JMS sekarang menjadi merek andalan untuk pecinta bootleg. Gundam ini memiliki perpaduan warna ungu dan didominasi warna hitam. Berbeda warna dari Gundam Square Z yang biasa. Meskipun merakitnya nyaman, tetapi detail yang ditawarkan sangat bagus dan warna hitamnya itu loh yang bikin kit ini makin kelihatan gagah dan jahat. Pertama kita review bagian kepalanya sangat menarik. Tampak seperti gabungan iblis dan malaikat. Bentuk kepala bundar untuk malaikat dan tanduk untuk iblis. Dan ada wajah tengkorak yang membuatnya lebih keren dan jahat. Apalagi warnanya berubah jadi ireng malah kelihatan makin jahat. Badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Bodinya terlihat seperti Daryl Balde karena merupakan model konsep generasi berikutnya, yang dikembangkan sebagai penerus Daryl Balde dari Jetur Heavy Machinery. Di bagian pinggang terdapat rok yang simpel aja dengan rok tengah yang panjang serta yang warnanya hitam legam. Untuk bagian rok belakang aku gak begitu suka karena bentuknya kayak wajah. Tapi karena warnanya ireng jadi kelihatan sangar. Di bagian punggung, ada backpack sederhana tetapi memiliki lubang ukuran standar sehingga kalian dapat memodifikasinya dengan komponen kit lainnya. Bagian lengannya juga menarik. Bagian bahu bentuknya keren sih dan cocok banget untuk Gundam ini, serta ada bagian untuk menandakan gun format aktif di sini. Kemudian di bagian lengan ini paling menarik karena ada senjata arm launcher. Lengan bawah dilengkapi dengan peluncur bergaya revolver yang menembakkan amunisi tandan peledak. Kakinya dibuat berotot dengan teknologi canggih. Tapi aku kurang suka bagian kakinya. Walaupun bentuknya seperti seri IBO, tapi terlihat seperti kaki sapi jadi tidak terlihat keren. Tapi aku tetap suka kit ini apalagi dengan warna ireng ini. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu perbandingan ukuran dengan entry grade Gundam RX-782 Bandai, HG Gundam Aerial Bandai, HG Gundam Michaelis Hitam Demon Judge, HG Gundam Lefrit Jiu Sindong, HG dari Balde Bandai, dan HG Square Z Bandai. Dari perbandingan tadi, kit ini menjadi salah satu kit dengan tinggi di atas rata-rata tinggi kit HG kebanyakan dan hampir sama tinggi untuk kit seri The Witch from Mercury. Lanjut ke aksesoris yang kita dapat. Untuk aksesoris kita lumayan dapat sedikit lebih banyak dibandingkan dengan bandainya. Pertama, kita dapat dua opsi tangan. Pertama tangan terbuka sebelah kiri aja seperti ini. Dan kedua kita dapat sepasang tangan menggenggam seperti ini. Kedua, kita mendapatkan beam blade. Senjata sinar jarak dekat yang dapat digunakan saat Guardian dalam mode Guardian Draw. Digunakan bersama dengan serangan sinar dari Beat Staff ofensif dan penghalang elektromagnetik dari Beat Staff defensif untuk serangan gabungan. Dan kali ini warnanya ungu dengan warna beamnya biru yang membuat makin beda. Ketiga, kita mendapatkan Guardian warna ireng. Platform serangan dan pertahanan serbaguna buatan Square Z berdasarkan Gunbeat Escucheon milik Gundam Aerial. Terdapat 3 mode untuk senjata ini, yaitu mode Guardian Shield. Dalam konfigurasi default Guardian, Beat Staff digabungkan di sekitar beam blade, membentuk sarung pedang besar. Dalam mode ini, beam Gatling, yang terdiri dari lubang senjata di ujung masing-masing dari 4 Beat Staff ofensif, dapat digunakan. Selain itu, Square Z dapat menggunakan fungsi shield untuk menyebarkan penghalang elektromagnetik dari Beat Staff defensif, dan menggunakan Omni Azimuth Laser, serangan omni direksional yang ditembakkan dari semua Beat Staff. Mode selanjutnya adalah Guardian Draw. Dalam mode ini, Beat Staff digunakan sebagai sistem senjata yang dikendalikan dari jarak jauh. Beam blade jarak dekat juga dapat digunakan saat dalam mode ini. Mode terakhir adalah Guardian Marionette. Mode ini analog dengan Beat on 4 milik Aerial, di mana Beat Staff dihubungkan ke hardpoint di seluruh Square Z. Mode ini mengisi ulang tenaga listrik dan propelan ke Beat Staff, dan juga meningkatkan mobilitas dan kinerja ofensif Square Z. Dan juga kita dapat perintilan konektor agar bisa dipasang sekreatif kalian. Keempat kita dapat water decal. Kalau di bandainya kita gak dapat sama sekali.
Untuk kualitas WSD ini juga udah bagus dan enak pasangnya, walaupun aku baru pasang dikit saja. Kalian bisa cari letak pemasangan di Google ya. Dan bagian menariknya adalah WSD ini kalau kena sinar biru bisa nyala dong. Terakhir kita dapat stand base. Aku suka banget stand base model ini karena dia keras dan lumayan solid, jadi gak lemes kalau dipakai. Kita lanjut ke bagian artikulasinya. Kit ini udah aku beli setahun yang lalu dan sekarang masih solid, tapi kalian perlu hati-hati di bagian backpack karena gampang lepas. Sekarang kita coba pose Luffy gear second. Ternyata kit ini bisa pose ini. Kemudian untuk artikulasi lengkapnya kalian bisa lihat di video lamaku ini, karena untuk artikulasinya sama persis. Cuma beda warna dan kualitas plastiknya. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian suka dengan Gundam Square Z tetapi kalian bosen dengan warnanya, mungkin kit ini bisa jadi rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu warnanya sangar karena hitam, artikulasinya mantap, dan kita dapat WSD dan stand base yang di bandainya aja kita gak dapat. Kelemahannya ada di kakinya yang masih seperti sapi dan mungkin kualitas plastik sedikit lebih jelek dari bandai tapi lebih bagus dari bootleg kebanyakan. Aku kasih nilai 9,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.